wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izinkan saya mengawali dengan sebuah gambaran yang sangat dekat dengan keseharian kita. Bayangkan, seseorang berwudu, merapikan pakaiannya, lalu berdiri menghadap kiblat. Di tangannya sebuah smartphone, ia membuka aplikasi Al-Quran, meletakkan HP di hadapannya, lalu bertakbir memulai sholat. Pertanyaannya, sah atau tidak, boleh atau tidak, dan apa yang perlu kita perhatikan? Inilah yang akan kita bahas bersama dalam pembahasan kali ini. Kita hidup di abad ke-21, hampir tidak ada seorang pun dari anak-anak hingga orang tua yang tidak memiliki smartphone. Dan yang luar biasa, teknologi ini telah kita manfaatkan untuk ibadah. Ada aplikasi Al-Quran lengkap dengan tajwid, aplikasi jadwal sholat dan azan otomatis, penunjuk arah kiblat yang akurat, hingga kajian ilmu yang bisa kita akses kapan saja. Ini adalah nikmat Allah yang luar biasa. Jutaan orang kini bisa membawa seluruh isi Al-Quran 30 juz, 114 surah hanya dalam sebuah benda setipis jari, sesuatu yang tidak terbayangkan oleh generasi sebelumnya. Namun, kemudahan ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru di bidang fikih, dan inilah bukti bahwa ilmu agama tidak pernah berhenti. Para ulama dari setiap zaman selalu berupaya menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang kita sebut sebagai fikih kontemporer, fikih yang menjawab tentang zaman. Maka, pertanyaan tentang HP dalam sholat bukanlah pertanyaan yang aneh atau menyepelekan agama. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa umat Islam peduli terhadap kesempurnaan ibadahnya, dan itu patut kita apresiasi. Mari kita masuk ke inti pembahasan. Apa sih hukum membaca Al-Quran dari HP dalam sholat? Jawabannya boleh. Ini adalah pendapat mayoritas ulama kontemporer dan ia tidak muncul dari ruang kosong. Dasarnya adalah sebuah prinsip fikih yang sangat fundamental, yaitu al-aslu fil asya'il ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Tidak ada satupun ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang secara tegas menyatakan haram membaca Al-Quran dari layar digital dalam sholat. Karena tidak ada larangan, maka hukumnya kembali ke asal, yaitu boleh. Lalu, dari mana kita mengambil rujukan bahwa mushaf dalam bentuk apapun boleh digunakan dalam sholat? Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya meriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, pernah mengimami sholat sambil memegang mushaf, dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari atau memprotes hal tersebut. Dalam ilmu fikih, diamnya para sahabat terhadap suatu perbuatan disebut takrir atau bentuk persetujuan diam. Ini adalah salah satu bentuk sunnah. Maka mushaf digital dikiaskan atau dianalogikan dengan mushaf kertas karena keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai media untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang berubah hanyalah medianya dari kertas ke layar sentuh. Substansinya tetap sama. Sebagaimana firman Allah yang mulia, Allah menegaskan kemudahan dalam beribadah, yaitu faqra'u ma tayassara minal Qur'ani. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Ayat ini adalah izin dari Allah sendiri. Jika mushaf digital memudahkan seseorang membaca Al-Quran dengan benar dalam sholat, maka itu sejalan dengan perintah Allah. Menggunakannya adalah bentuk ketaatan, bukan pelanggaran. Tidak hanya prinsip fikih umum yang mendukung kebolehan, para ulama besar di zaman kita pun telah memberikan fatwa yang tegas dan jelas. Salah satunya dari Lajnah Daimiyah, yaitu dari Saudi Arabia. Salah satu lembaga fatwa tertinggi Arab Saudi ini membolehkan juga membaca Al-Quran dari HP dalam sholat dengan syarat HP dalam kondisi silent dan tidak mengganggu khusyuan. Dan ada juga dari Syekh Yusuf Al-Qadrawi, yaitu ulama besar asal Mesir. Ini adalah mendukung, menyatakan bahwa teknologi adalah nikmat Allah. Ia boleh digunakan dalam ibadah selama tidak melanggar batas-batas syariat yang telah ditetapkan. Dan ada juga dari Dar Al-Ifta Mesir yang menegaskan bahwa hukum asal teknologi digital adalah boleh digunakan dalam ibadah. Yang menentukan boleh tidaknya adalah tujuan dan cara penggunaannya. Dan ada juga dari Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI, membolehkan membaca Al-Quran digital dalam sholat dengan penekanan kuat pada pentingnya menjaga adab, niat, dan kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesepakatan para ulama dari berbagai penjuru dunia ini bukan kebetulan. Ini adalah cerminan dari prinsip agama kita yang agung. Islam adalah agama yang solihun likuli zaman wa makan.
relevan dan adaptif di setiap zaman dan tempat. Islam tidak alergi terhadap perubahan, Islam tidak memusuhi kemajuan, Islam juga merangkul kemudahan selama ia tidak melanggar batas Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dalam tidak menghendaki kesukaran. Itu dari surat Al-Baqarah ayat 185. Namun hadirin, setiap kebolehan dalam Islam selalu disertai adab dan batas. Tidak semua penggunaan HP dalam konteks sholat adalah boleh. Mari kita urai satu-satu dengan jelas. Contohnya juga ada di surat yang ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang dalam sholatnya penuh kekhusyuan. Itu ada dari surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Kekhusyuan adalah ruh dari sholat. Sholat tanpa kekhusyuan ibarat tubuh tanpa nyawa. Ia ada tapi ia tidak hidup. Maka segala sesuatu yang merusak kekhusyuan harus kita hindari, dan segala sesuatu yang membantu kekhusyuan adalah baik. Poin pertama yang diperbolehkan yaitu membaca Al-Quran dari mushaf digital. Sah dan diperbolehkan. Syaratnya HP sudah dalam mode silent atau pesawat sebelum sholat dimulai, layar sudah terbuka di halaman yang akan dibaca, dan tidak ada gerakan scroll atau swipe yang berlebihan. Yang kedua yaitu penggunaan aplikasi penunjuk kiblat, jadwal sholat atau panduan zikir. Ini digunakan sebelum atau sudah sholat, bukan di dalam sholat. Hukumnya boleh, bahkan sangat dianjurkan demi kesempurnaan ibadah. Dan yang dimakruhkan yaitu membawa HP yang aktif tanpa di silent. Jika HP berdering atau bergetar saat sholat, ini mengganggu jamaah lain dan memecah konsentrasi sendiri. Hukumnya makruh, dan tapi tidak membatalkan sholat, tapi sangat tidak dianjurkan. Dan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu menggeser layar HP berulang atau melihat HP terlalu sering dalam sholat, yang menjadikan gerakan berlebihan yang tidak ada hubungannya dengan bacaan dan dapat dihitung sebagai harokat katsiroh, yaitu gerakan sia-sia yang merusak kesempurnaan sholat. Dan yang ini yang tidak dianjurkan yaitu menjawab pesan, menelepon, atau melihat notifikasi dalam sholat. Perbuatan ini membatalkan sholat karena mengandung unsur perbuatan dan kesadaran yang sepenuhnya berada di luar konteks ibadah kepada Allah. Yang selanjutnya, merekam video atau memfoto diri saat sholat itu di media sosial. Ini adalah bentuk riya, gak boleh guys. Kayak bentuk riya, pamer yang merusak ikhlas dalam menghancurkan niat sholat. Sholat bukan konten. Sholat adalah komunikasi pribadi antara hamba dan Rabb-Nya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya seseorang dilarang sholat dalam keadaan yang pikirannya terpecah atau terganggu. Prinsip ini menjadi dasar bahwa gangguan termasuk notifikasi HP wajib kita jauhkan dari sholat kita. HP yang sama yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran adalah HP yang sama yang kita gunakan untuk membuka medsos, menonton hiburan, bahkan untuk hal-hal yang Allah larang. Ini adalah ujian niat dan kesadaran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita membuka Al-Quran di HP dengan niat membaca firman Allah dalam sholat, maka itu adalah ibadah. Dan juga ketika kita membuka HP dengan niat lain, maka itu adalah masalah. Ada juga pertanyaan yang lebih penting dari sekedar boleh atau tidak, yaitu apakah menggunakan HP membuat sholat kita lebih khusyuk atau justru sebaliknya? Bagi sebagian orang, membaca surat panjang dari mushaf digital membuat sholat terasa lebih bermakna. Bagi sebagian orang, membaca surat panjang dari mushaf digital membuat sholat terasa lebih bermakna. Bagi sebagian yang lain, kehadiran HP dalam tangan justru membuat pikiran melayang ke notifikasi, ke pesan yang belum dibalas, atau ke hal-hal duniawi. Ini bukan soal fikih semata, ini soal mengenal diri sendiri. Maka, kenali dirimu sendiri. Jika HP membantu semakin dekat kepada Allah dalam sholat, gunakanlah. Tetapi jika HP justru menjauhkanmu dari kekhusyuan, letakkanlah ia dan perbanyaklah hafalan. Untuk kesimpulan, jadi Islam tidak memusuhi teknologi. Islam merangkul kemudahan dan selama ia tidak melanggar batas Allah.